Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah horor kolosal yang berjudul Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Bermula dengan adanya sebuah pedang sakti yang dimiliki seorang pendekar bernama Arya Klantara. Cerita ini ditulis oleh Nur Salim. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendekar Sinting, Pedang Sambar Nyawa. Maafkan aku, Eyang. Baiklah, aku akan ke Bukit Sampar mencari pedang matahari itu. Setelah itu baru ku cari putraku. Dewi Arum sangat bersemangat akan bertemu dengan putranya yang sudah 20 tahun tidak berjumpa. Di pesisir pantai utara, begitulah. Setiap hari Dewi Melati berlatih dengan tekun tanpa mengenal lelah. Bahkan hari ini ia bagaikan tidak merasa lelah sedikit pun. Gadis itu terus memperdalam semua ilmu yang diajarkan ibunya dan eyang gurunya, dengan harapan secepat mungkin akan dapat mengalahkan perguruan aliran golongan hitam, membalas sakit hatinya atas tindakan golongan aliran sesat yang telah membunuh mendiang ayahnya Arya Klantara. Mentari pagi telah mulai meninggi, pertanda hari telah siang, tapi Dewi Melati bagaikan tak mau berhenti. Dia terus berlatih dan berlatih, keringat telah bercucuran membasahi tubuh dan tenaganya pun mulai terkuras. Namun tampaknya gadis itu tidak menghiraukannya. Ibu dan eyang gurunya semakin mengerutkan dahinya menyaksikan latihan Dewi Melati yang tiada penuh hentinya. Meski mentari terik memanggang tubuh, Dewi Melati tetap saja berlatih. Sementara baru ketika hari menjelang sore, Dewi Melati tampak menghentikan latihannya. Tubuhnya terlihat sangat letih, membuat Dewi Arum dan Resi Brahmacari mengerutkan keningnya. Melati, jangan kau paksa tenagamu, Cahayu. Berlatihlah yang wajar saja. Benar, Cahayu. Tanpa memaksa tenagamu, asalkan giat berlatih, dalam waktu yang singkat kau akan mampu menguasai semua ilmu yang kami ajarkan. Tapi eyang guru, aku ingin segera mencari pembunuh Romoku. Rasanya hatiku tidak tentram jika belum membuat perhitungan pada mereka semua. Dewi Arum dan Resi Brahmacari menggeleng-gelengkan kepala. Di bibir mereka tersungging senyuman. Mereka bangga bercampur tak suka jika ilmu yang mereka turunkan hanya untuk melampiaskan dendam. Melati, ilmu bukanlah untuk balas dendam. Jika kau ingin menjadi seorang pendekar seperti Romomu, gunakanlah ilmu hanyalah untuk menolong yang lemah. Tak ada artinya ilmu manusia jika dibandingkan dengan ilmu Tuhan pemilik alam semesta ini, Cahayu. Dewi Melati menundukkan kepala mendengar penuturan Resi Brahmacari. Hatinya diliputi dendam yang dalam. Dendam terhadap pembunuh ayahnya. Apakah tak boleh membalas dendam, eyang guru? Tidak boleh. Tegakkanlah kebenaran, Cahayu. Baiklah, eyang guru. Aku akan selalu mengingat hal itu. Kita istirahat, Melati. Ajak Dewi Arum pada puterinya. Mereka berlalu meninggalkan tempat itu. Ketika matahari tampak telah tergelincir dari balik bumi sebelah barat. Lolongan anjing di kejauhan semakin mencekam di keheningan malam. Daun pun enggan berbisik, hanya mampu menahan nafas dalam sunyinya malam. Rembulan yang berselimut awan hitam memancarkan cahaya di keremangan, menerangi alam yang kian pekat dan sunyi, lelap terbuai dalam ayunan kidung malam. Alam semesta melengkapi suasana malam itu di perguruan Gagak Hitam. Keparat, untuk apa kau mengadu padaku, ah?
Hanya dengan seorang wanita saja kalian sampai babak belur. Dasar binatang-binatang dungu. Ampun Ki Pahlawa, wanita itu memiliki jurus pedang yang sangat cepat sekali. Dan wanita itu bertingkah seperti orang gila. Kami tidak mampu menandinginya. Bangsat, masih juga kau buka mulut di depanku. Ampuni kami Ketua. Dalam sekejap, Ki Pahlawa menarik pedang dan membabatkannya ke leher 4 orang pengikutnya. Jeritan beruntun ke-4 pengikut Ki Pahlawa dan darah mengucur deras dari leher ke-4 para pengikutnya. Leher mereka nyaris putus karena babatan pedang pemimpinnya, murid-murid dan para pengikutnya yang menyaksikan menjadi sangat ketakutan. Kalian tangkap wanita tidak waras itu hidup atau mati, kemudian serahkan kepadaku. Cepat pergilah sebelum kutebas juga kepala kalian satu persatu. Baik Ketua. Sementara saat malam di alam lelembut, 2 orang tengah duduk berhadapan-hadapan. Eyang Amritabu sedang mendengarkan ulang kisah hidup pemuda yang kini kedua sepasang matanya menjadi buta. Pada saat Sima masih kecil, ia diserang oleh 3 ekor harimau di hutan setan kembar. Namun naas bagi si bocah harus terjatuh menubruk pohon yang besar dan matanya mengalami kebutaan. Saat ia terjatuh, kemudian dirinya tidak mengingat apa-apa lagi kejadian itu. Juga akan kehadiran harimau putih yang sudah menolong Sima tidak mengetahui. Harimau putih itu adalah Eyang Amritabu sendiri. Saat peristiwa itu, Eyang Amritabu membawa Sima pergi selama 11 tahun ke alam lelembut. Sudahlah Sima, semua sudah menjadi suratan takdir. Eyang Amritabu kembali menganggukkan kepala sambil tersenyum. Segera pemuda itu bersujud. Bangunlah nak, tidak perlu begitu. Kita sama-sama makhluk ciptaannya. Hanya Tuhan semesta alam yang patut disembah. Bangunlah. Waktu bergulir begitu cepatnya, pagi merambati bumi beserta seluruh warna dan tembang alam. 2 orang tengah duduk berhadapan-hadapan. Yang seorang adalah lelaki tua berjubah putih dengan rambut yang kian memutih pula. Ia tak lain Eyang Amritabu, atau lebih terkenal dengan sandang gelar Eyang Harimau Putih. Di depannya duduk seorang pemuda tampan, rambutnya masai, mengenakan celana dari kulit harimau. Tubuhnya yang berotot menggambarkan kalau selama ini ia telah menjalani godokan yang amat berat. Pemuda itu adalah Sima Klantara, putra dari Arya Klantara, pemilik tunggal pedang sambar nyawa. Sima, 11 tahun telah berlalu. 11 tahun pula kau berada di alam ini. Semua ilmu yang Eyang miliki telah Eyang wariskan kepadamu. Perpisahan memanglah berat cucuku. Sima tidak berkata apa-apa. Pemuda itu nampaknya terharu dengan mendengar penuturan Eyang gurunya. Bagaimanapun juga selama 11 tahun mereka senantiasa berdua. Susah senang mereka jalani bersama, tapi tiba-tiba kini mereka harus berpisah. Siapapun pasti akan merasakan sedih. Sima, jangan kau pikirkan perpisahan antara kita. Sebab hal itu adalah kenyataan hidup setiap manusia. Di mana ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Kau telah dewasa, telah mewarisi seluruh ilmuku. Ketahuilah, ilmu seseorang tidak berarti sama sekali jika digunakan untuk kejahatan. Dan harus kau ingat pula bahwa sesungguhnya ilmu yang dimiliki manusia hanya bagai setetes air di lautan dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki oleh Tuhan, pemilik alam ini.
Kau paham, Sima? Paham, Eyang. Bagus. Dengan begitu kau tidak akan tersesat nantinya. Kemudian yang perlu kau ingat juga, jangan menaburkan benih permusuhan dalam hidupmu. Buanglah rasa dendam di hatimu, sebab dendam adalah sifat iblis. Baik, Eyang. Semua yang Eyang petuahkan akan senantiasa aku ingat. Mengapa saat itu kau pergi diam-diam dari alam ini, Sima? Eyang ingin mendengar alasanmu, karena saat itu belum waktunya kau pergi dari tempat ini. Aku tidak tega, Eyang, melihat wanita yang hampir tewas terkena sambaran pedang orang-orang jahat itu. Kau tahu siapa wanita itu? Aku tidak tahu, Eyang. Siapakah dia? Wanita itu adalah ibumu, Sima. Ibuku? Pergilah kau sekarang. Carilah ibumu. Terima kasih, Eyang. Sungguh besar jasamu padaku. Entah dengan cara apa aku yang bodoh dan tiada guna ini dapat membalasnya. Sudahlah, jangan kau pikirkan hal itu. Eyang senang jika kau dapat membantu orang yang memerlukan pertolonganmu. Baik, Eyang. Aku pergi sekarang. Sementara dengan masih membungkuk, pemuda itu bangkit dari duduknya, melangkah mundur meninggalkan orang tua yang masih duduk bersila. Di bibir orang tua itu tersungging senyum kepuasan, hatinya merasa tenang. Sebab kini telah ada penggantinya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Semoga Tuhan pemilik semesta alam ini senantiasa melindungimu, cucuku. Matanya pun segera dipejamkan seolah berusaha menahan rasa haru yang menyelinap di harinya. Saat matahari telah meninggi di atas ubun-ubun kepala, Sima berkelebat menuju hutan setan kembar dan dengan ilmu yang telah ia kuasai, pemuda itu dapat sekejap mata sampai di tempat yang ia tuju. Berkat penuturan dari Eyang Guru Amritabu, Sima pergi menuju hutan setan kembar. Biung, kau di mana? Mataku buta, Biung. Aku tidak dapat melihatmu. Sima berteriak hingga membuat hewan-hewan yang berada di dalam hutan lari berhamburan, lalu dihantamkan tongkatnya ke pohon besar yang berjejer di hutan tersebut, hingga pohon itu roboh satu persatu. Sementara di kejauhan, sepasang mata sedang mengawasi Sima yang sedang murka di daerah kekuasaannya dan membuat geram sepasang setan kembar. Makhluk mengerikan itu mengira Sima adalah Arya Klantara, seorang pendekar yang 20 tahun lalu telah mengalahkannya. Dengan cara mengendap-endap, kedua sosok tersebut masih terus mengamati Sima. Pemuda yang tidak dapat melihat itu ternyata memiliki panca indera yang cukup tajam sehingga dapat merasakan kehadiran kedua sosok yang sedang menguntitnya. Keluar kau! Akan kuhancurkan tubuhmu! Hei bocah, lancang mulutmu. Aku sempat mengira kau adalah pendekar yang memiliki pedang saber nyawa yang telah mengalahkan kami 20 tahun yang lalu. Tapi ternyata diriku hanya berhadapan dengan seorang bocah yang kehilangan sepasang matanya dan bermulut besar hendak menantang kami. Hehehe, kalian ingin mencoba tongkat orang buta? Kalau begitu, majulah. Dengan sekelebat, Sima mengelentingkan tubuhnya ke udara dan menghantamkan tongkatnya ke kepala salah satu setan kembar. Bagaimana rasa tongkatku? Adem apa panas? Bocah sialan, kau rasakan pukulanku ini? Pukulan setan kembar. Sima kembali melompat melenting ke udara, kemudian hinggap di dahan pohon besar. Sudah main petasannya demit kembar siam. Keparat, lancang mulutmu bocah. Setan kembar semakin geram. Sima merapatkan kedua telapak tangannya dan bersiap menghempaskan pukulan inti api ke tubuh sepasang setan kembar yang masih berada di bawah pohon.
Jeritan beruntun dari sepasang setan kembar menggema akibat terkena pukulan yang dihempaskan oleh Sima. Kedua tubuh setan kembar menggelepar-gelepar sesaat begitu jatuh keras di tanah. Tak lama kemudian tubuhnya diam tidak berkutik lagi ketika melihat lawannya telah binasa. Sima segera mendarat ke tanah dengan ringan. Sepasang setan itu menyebutkan pendekar pedang saber nyawa telah mengalahkannya 20 tahun yang lalu. Siapakah pendekar itu? Kemana aku harus mencari Biyung? Iya, bodoh sekali aku. Eyang kan pernah memberitahu kalau wanita yang aku tolong di kedai itu adalah Biyungku. Sebaiknya aku pergi ke desa itu. Dengan tongkat di tangannya, Sima melangkah meninggalkan hutan setan kembar menuju desa Pandanwangi, di mana ia pernah menolong seorang pendekar wanita dari serangan para pemabuk di kedai makan. Dan ternyata wanita itu adalah ibunya yang bernama Ningrum Sari. Angin senja bertiup sejuk, udara sangat cerah dengan langit tembaga di sebelah barat. Sima terus melangkah mengayun tongkatnya tanpa henti. Semakin jauh ia berjalan dan tibalah ia di desa Pandanwangi. Sima mencoba mencari kedai makan tempat ia bertemu dengan ibunya, sekaligus mengisi perutnya yang keroncongan. Saat akan masuk ke dalam kedai, Sima coba bertanya dengan seorang pengunjung kedai yang sepertinya hendak meninggalkan kedai makan itu. Tunggu Kisanak, apakah ini sebuah kedai? Iya benar, segeralah masuk ke dalam. Baiklah, terima kasih. Kasihan sekali pemuda itu. Wajahnya tampan tetapi sepasang matanya buta. Sementara ketika Sima sudah berada di dalam kedai, pemuda buta itu mencari meja yang masih kosong. Setelah mendapatkannya, ia segera duduk dan tak lama pelayan kedai menghampirinya. Sebagian para pengunjung kedai memperhatikan penampilan Sima yang sedikit terasa aneh. Mereka melihat pemuda buta dan berpakaian layaknya orang dari rimba persilatan. Pesan apa Kisanak? Aku minta ikan bakar dan lalap sayuran. Saat hidangan sudah sampai di mejanya, Sima melahap makanannya dengan perlahan-lahan sambil mempertajam panca inderanya di kedai makan itu. 2 baris dari meja Sima duduk, terlihat seorang gadis muda, wajahnya cantik ditutupi cadar. Rambutnya panjang dan berikat kepala dari akar pohon. Bibirnya yang tipis disembunyikan di balik cadarnya. Kulitnya kuning langsat, ia memakai baju berwarna merah berlengan sedang tidak begitu besar. Gadis itu dengan lahap menyantap makanannya juga. Sementara tiba-tiba para penduduk desa Pandanwangi dikejutkan oleh 2 orang berkuda yang tidak lain adalah Ki Palawa dan Ki Loreng. Derap kaki kuda yang keras dan kencang membuat orang-orang yang sedang berlalu lalang di jalan utama desa itu panik dan berlarian menghindar. Apalagi mereka yang mengenali kedua orang-orang itu nampak mencibir dengan hati diliputi rasa cemas karena mereka tahu bahwa orang berkuda itu dari perguruan aliran hitam yang menguasai desa Pandanwangi dan desa Waringin serta desa-desa lainnya dengan cara licik dan kotor. Ki Palawa menarik tali kekang kudanya agar berhenti di tengah jalan. Begitupun yang dilakukan Ki Loreng sambil memandang sekeliling desa yang dilewati. Mereka membiarkan kuda berjalan pelan, namun mata Ki Palawa dan Ki Loreng terus menyapu ke kiri dan kanan dengan pandangan tajam dan bengis. Para penduduk desa nampak acuh dan menghindar. Gadis bercadar yang melihat situasi demikian hanya tersenyum sinis. Sima merasakan kehadiran sosok kedua orang itu menggaru-garu kepala sambil cengar-cengir, tidak ada rasa gentar sedikit pun. Hei, apa kalian melihat wanita cantik yang sudah mau bunuh kelompok perguruan kami di kedai ini? Para penduduk desa yang mendengar merasa heran dan aneh dengan pertanyaan Ki Palawa itu. Mereka saling pandang dan mengangkat bahu. Ada pula yang menggeleng-gelengkan kepala. Sebagian lagi tampak tidak peduli dengan ocehan Ki Palawa. Hei kau, berhenti! Sentak Ki Palawa yang melihat seorang lelaki setengah baya yang tidak peduli ngeloyor pergi begitu saja. Lelaki setengah baya yang ternyata bernama Ki Wiradana adalah kepala desa Pandanwangi menghentikan langkahnya lalu membalik perlahan seraya menatap Ki Palawa dan Ki Loreng dengan menyipitkan kedua matanya.
Ada apa Kisanak? Siapa kau? Apa yang sedang kau pikirkan, Arum? Eyang Guru, aku pikir siapa? Aku melihat dari kejauhan putramu Sima kehilangan penglihatannya, Arum. Apa yang telah terjadi pada putraku, Eyang? Dalam penglihatanku, aku melihat Sima kehilangan penglihatannya sejak ia masih kanak-kanak. Apakah putraku dapat melihat kembali, Eyang? Semoga Tuhan pemilik alam ini menyembuhkan penglihatan putramu, Arum. Aku sangat merindukannya, Eyang. Kau harus mencari Ningrum Sari. Dialah yang akan menjelaskan tentang jati diri putramu. Baiklah, Eyang. Setelah ku dapatkan pedang matahari, aku akan mencari Ningrum Sari. Jagalah baik-baik kedua anak-anakmu, Arum. Aku akan menyepi kembali. Semoga kau berhasil merebut pedang sambar nyawa dari tangan manusia-manusia kotor. Dan kau harus ingat, semayamkanlah pedang sakti itu di Gunung Dangyang, karena di Gunung Dahyang asal mula tempatnya. Terima kasih, Eyang. Akan aku ingat petua-petuamu. Waktu bergulir begitu cepat, pagi pun telah datang di pesisir utara. Semburat jingga keemasan memancarkan keindahan warnanya membelah cakrawala yang luas. Terbentang di antara rerimbunan dan ranting pohon, sang surya yang akan menghangatkan dunia. Bulir embun berkilau tersiram cahaya langit yang kian bercahaya. Burung pun ikut bernyanyi dengan kicauan merdunya menyambut pagi di pesisir utara. Di dalam sebuah gua terlihat sosok wanita sedang duduk di perapian yang mereka buat. Dewi Melati sedang asik membolak-balik daging kelinci hasil buruannya di atas kayu bakar. Biyung hendak kemana? Biyung hendak mencari pedang matahari di Bukit Sampar Cahayu. Pedang matahari? Bukankah dalam rimba persilatan banyak yang mengakui kehebatan pedang sambar nyawa, Biyung? Jadi untuk apa Biyung mencari pedang matahari? Kau benar, Cahayu. Kita memang harus merebut pedang sambar nyawa dari perguluan aliran hitam. Harus kau ketahui, pedang sambar nyawa adalah milik Romomu, dan satu-satunya orang yang berhak memiliki pedang sakti itu hanyalah Romomu. Romomu pemilik tunggal pedang sambar nyawa itu. Saat ini Romomu sudah tiada. Kita harus mengembalikan pedang itu di Gunung Dahyang agar tidak semakin banyak darah yang tumpah sebab pedang itu. Apa? Pedang sambar nyawa itu adalah milik Romo? Mengapa Biyung tidak pernah menceritakannya padaku? Kau masih sangat muda, Cahayu. Pengalamanmu dalam rimba persilatan belum cukup matang. Biyung tidak ingin kehilangan orang yang Biyung cintai untuk kedua kalinya. Baiklah, Biyung. Oh iya, daging kelincinya sudah matang, Biyung. Makanlah. Terima kasih, Cahayu. Kau memang anak yang berbakti pada Biyung. Dewi Melati dan Dewi Arum menyantap daging kelinci yang beralaskan dedaunan di dalam gua tempat mereka tinggal. Setelah mereka menghabiskan santapannya, Dewi Melati kembali berbicara pada ibunya. Bolehkah aku menemani Biyung mencari pedang matahari itu? Kau tidak perlu menemani Biyung. Tugasmu adalah mencari kakangmu Sima. Eyang Guru memberitahu Biyung kalau Sima kakangmu saat ini sebagai pemuda yang kehilangan penglihatannya. Maksud Biyung, kedua mata kakang Sima buta. Kau benar, Cahayu. Apa mungkin pemuda buta itu kakang Sima yang telah membantuku mengusir perguruan aliran golongan hitam? Di mana kau melihat pemuda yang kau duga kakangmu itu? Di sebuah kedai di desa Pandanwangi, Biyung. Pergilah dan carilah kakangmu di desa itu.
sementara Biyung pergi mencari pedang matahari di Bukit Sampar. Kau jangan pergi jauh dari desa Pandanwangi dan desa Waringin, juga daerah Tataran Wetan agar Biyung mudah menemukanmu. Baiklah, jagalah diri Biyung baik-baik selama di perjalanan. Kau pun jaga dirimu baik-baik, Cahayu. Setelah seorang ibu dan anak itu berpelukan, mereka lalu berpencar meninggalkan pantai pesisir utara. Dengan semangat yang menggebu-gebu dan hati yang penuh kegembiraan, sebentar lagi Dewi Arum akan bertemu putranya yang telah lama terpisah. Begitu juga dengan Dewi Melati yang ingin sekali bertemu kakangnya yang terpisah sejak ia masih bayi. Sosok dua pendekar wanita itu pun berkelebat meninggalkan daerah pesisir utara, sementara di tempat lain kelompok perguruan aliran golongan hitam, Ki Palawa dan Ki Loreng memacu kudanya menuju desa Waringin untuk menemui ketua besar perguruan aliran golongan hitam, yaitu Nyai Gandawati, pemilik pedang sambar nyawa yang ditakuti rimba persilatan. Saat sampai di gerbang perguruan Sanca Beracun, dengan sigap kelima penjaga pintu membukakan pintunya pada Ki Palawa dan Ki Loreng. Silakan masuk, Ki. Ketua Guru, Ki Palawa dan Ki Loreng telah datang. Suruh mereka menghadapku. Baik, Ketua Guru. Murid Nyai Gandawati pun kembali menemui Ki Palawa dan Ki Loreng dan mempersilakannya untuk segera masuk ke dalam. Ada apa kalian kesini? Ampun Ketua, di desa Pandanwangi kini telah hadir pendekar-pendekar yang menghalangi kekuasaan kita, dan pembunuh itu tidak kami temukan. Jahanam, kalian tua-tua bangka bodoh, mencari seorang wanita tidak waras saja tidak becus. Ki Palawa terjungkal ke belakang dan mengusap-usap dadanya yang sakit karena tendangan Nyai Gandawati. Segera Ki Palawa bangkit dan kembali merundukkan kepalanya. Ki Loreng yang berada di sampingnya tidak berani buka mulut. Siapa mereka yang kau maksud yang telah menghalangi daerah kekuasaanku? Mereka sepasang pendekar, seorang pemuda buta yang memiliki wajah mirip dengan pendekar telapak maut. Lalu salah satunya seorang gadis bercadar menggunakan pedang walet merah. Kau benar-benar dungu Palawa. Dengan pemuda buta dan seorang wanita gila saja kau menghadap kepada aku. Pemuda itu wajahnya sama persis dengan pendekar tapak maut. Sementara tiba-tiba Ki Loreng menambahkan ciri-ciri pendekar yang membuat ciut nyali mereka berdua. Apakah mungkin pemilik pedang sambar Jawa memiliki keturunan, Ketua? Goblok Ki Loreng. Mana aku tahu sepasang pendekar yang kurebut pedangnya memiliki keturunan. Pergi kalian semua, kumpulkan pendekar-pendekar aliran golongan hitam untuk membantumu menghabisi sepasang pendekar dan wanita gila yang telah membunuh dua orang pengikutku. Cepat pergi. Tunggu apa lagi, keledai? Kemudian Ki Palawa dan Ki Loreng menjurat hormat lalu pergi berlalu meninggalkan perguruan Sanca Beracun. Sepasang pendekar dan salah seorangnya memiliki pedang walet merah. Siapa mereka? Dan siapa wanita gila itu? Darsana, Jaladi, kau pergi temui 3 dewi iblis di lembah maut. Katakan aku memanggilnya. Baik Guru, kami akan segera berangkat. Senja merayap di desa Pandanwangi, sinar matahari telah meredup merata. Hamparan langit terlihat kian sayu. Bersama jangkrik yang mulai berderik, hari akhirnya rebah dalam singgasana malam. Nampak wanita berbaju lusuh membawa pedang yang ia lilitkan di punggungnya. Wanita itu hendak melangkah memasuki kedai. Terlihat beberapa pengunjung yang sedang menyantap makan malamnya di kedai itu. Ningrum Sari perutnya sudah keroncongan karena sehari ini tidak ia isi. Seketika ia duduk begitu saja di sudut meja yang kosong. Melihat penampilan dan tingkah Ningrum Sari, 4 laki-laki yang sedang makan mengerutkan keningnya karena melihat Ningrum Sari merasa sendiri di meja. Sima putraku, kamu sudah makan. Jabagus, Biyung mencari-carimu tapi kamu menghilang. Melihat tingkah Ningrum Sari, pemilik kedai dan pelayan kedai pun mengerutkan keningnya. Pemilik kedai berpikiran,
Apakah wanita ini yang dicari-cari perguruan aliran golongan hitam tempo hari? Tak lama kemudian pemilik kedai coba menghampirinya. Mau pesan apa nih, Mas? Siapa kau? Namaku Kitano nih, Mas Pendekar. Aku pemilik kedai ini. Oh, bawakan aku daging ayam dan nasi panas. Baik nih, Mas. Tak lama Kitano datang dan membawakan hidangan untuk Ningrum Sari tanpa perintah pelayan. Setelah hidangan diletakkan di atas meja, Ningrum Sari langsung menyambar daging ayam dan menggerokotinya dengan lahap. Pelan-pelan saja nih, Mas Pendekar. Kitano, kemarilah. Ki Warsa temannya memanggilnya dan 3 orang yang sedang menyantap hidangan. Ada apa, Warsa? Siapa wanita gembel itu, Ki? Hush, kau jangan sembarangan bicara. Wanita itu sepertinya seorang pendekar yang dicari-cari perguruan aliran golongan hitam, karena dia telah membunuh 2 orang pengikutan aliran hitam. Bahaya sekali berarti wanita itu, tetapi penampilannya terlihat kotor sekali, Ki. Sudah lebih baik kau diam, Warsa, dan kawan-kawanmu jangan mengganggunya. Biarkan dia makan sepuasnya. Ki, boleh aku membawa sepotong daging ayam? Baik nih, Mas Pendekar, nanti akan kuberikan. Tapi aku ingin bertanya terlebih dahulu. Apa kau pernah membunuh 2 orang di sebuah kedai makan yang berada di sebelah barat sana? Benar sekali, Ki. Aku telah membunuh mereka karena mereka hendak memperkosa gadis yang berada di kedai itu, ujar Ningrum Sari yang kemudian pandangannya menoleh ke arah 4 laki-laki yang sedang mendengarkannya bicara. Keempat laki-laki itu pun segera memalingkan pandangannya karena takut dengan Ningrum Sari yang terlihat seperti wanita pembunuh berdarah dingin. Oh, begitu nih, Mas Pendekar. Siapa namamu dan hendak kemana kau sekarang? Tanya Kitano pada Ningrum Sari, namun Ningrum Sari tidak membalas dan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Daging ayamku. Ini nih, Mas Pendekar. Bawalah daging ayam ini dan tidak perlu kau membayarnya. Aku berpesan kau harus berhati-hati. Perguruan aliran golongan hitam sedang memburumu. Wanita yang terlihat tidak waras itu hanya diam dan berlalu meninggalkan kedai itu. Dengan membawa sepotong daging ayam di tangannya, Ningrum Sari mencari tempat untuk beristirahat. Kakinya terus melangkah ke ujung jalan dan ketika Ningrum Sari melihat pohon yang besar, segera ia melompat di dahannya untuk beristirahat. Setelah berada di dahan pohon, Ningrum Sari kembali meracau sendiri dan tertidur dengan pulas. Saat pagi di Bukit Sambar, sosok wanita berkelebat begitu cepatnya mendekati Bukit Sambar. Wanita itu tidak lain adalah Dewi Arum yang lebih dikenal dengan julukan Pendekar Bango Putih. Belum sempat kakinya sampai di Bukit Sambar, Dewi Arum dihadang sosok orang tua berjenggot, rambutnya putih terurai, bertubuh kurus. Orang tua itu adalah Eyang Arang Sedayu. Hendak kemana kau, Cahayu? Terburu-buru sekali langkahmu. Aku diberi tugas untuk mencari orang tua yang bernama Eyang Arang Sedayu. Siapa yang menyuruhmu untuk mencari orang yang tadi kau sebutkan namanya? Maaf, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus pergi mencarinya. Aku tidak mengizinkan kau melangkah lebih jauh lagi, Cahayu. Baiklah kalau begitu, terpaksa aku melayanimu, orang tua. Dengan jurus bango terbang mematuk ular, Dewi Arum bergerak menyerang Eyang Arang Sedayu. Kedua tangannya terentang lebar dengan kaki kanan diangkat membentuk siku. Kemudian bagai seekor bangau, Dewi Arum mematukkan tangan kanan dan kiri bergantian, lalu diikuti oleh tendangan dan cengkeraman. Eyang Arang Sedayu terus berkelit ke sana kemari. Hampir saja tubuh kurusnya terkena tendangan dan cengkeraman tangannya begitu cepat. Eyang Arang Sedayu mulai mengenali jurus-jurus yang digunakan lawannya. Dengan jurus tapak maut, Eyang Arang Sedayu terus merangsek lawannya.
Di benak Dewi Arum pun mulai terlintas jurus yang digunakan orang tua itu. Dewi Arum berkelit dengan jurus bangau mengepakkan sayap, disusul dengan serangan keras Eyang Arang Sedayu yang masih menggunakan jurus tapak maut. Tubuhnya berkelit begitu cepat laksana bayangan, sedangkan tapakan tangannya mampu mengeluarkan deru angin yang keras. Dewi Arum tersentak kaget. Dengan cepat dia mengepakkan tangan ke kiri dan ke bawah untuk menangkis gibasan tangan orang tua itu. Kemudian secepat itu pula Dewi Arum melancarkan serangan dengan patukan tangan kanannya ke arah wajah lawannya. Tubuh Eyang Arang Sedayu tersurut ke samping, kakinya ditekuk membentuk siku. Dengan tetap menggunakan jurus yang semula, Eyang Arang Sedayu kembali menyerang dengan gempuran-gempuran yang dahsyat. Dengan jurus tapak maut, Eyang Arang Sedayu terus berusaha merangsek Dewi Arum. Namun pendekar wanita ini dengan cepat berkelit menggunakan jurus bangau terbang membelah cakrawala, yang dilanjutkan dengan jurus gempuran paruh bangau. Tangan Dewi Arum bergerak laksana paruh bangau, mematuk ke sana kemari dengan cepat. Sasarannya kini tertuju ke dada dan wajah laki-laki tua itu. Kakinya juga tidak diam dan menyodorkan ke perut lawannya. Dewi Arum mengarahkan satu tendangan ke laki-laki tua itu, namun dengan cepat Eyang Arang Sedayu menggeser tubuh ke samping. Dilanjutkan dengan jotosan ke wajahnya. Dewi Arum mengelak dengan menekuk leher ke samping kanan, disertai dengan menggeser kakinya ke kanan. Kemudian dengan cepat tubuhnya ditundukkan ke bawah, disusul dengan sebuah jotosan ke arah perut lawan dengan jurus paruh bangau mematuk ular. Tangan Dewi Arum yang meruncing menusuk ke perut dan ulu hati lawan dengan cepat. Eyang Arang Sedayu tersentak kaget. Segera tubuhnya menghindar 2 tindak ke belakang. Kemudian dengan cepat tangan kirinya menepi serangan lawan. Sedangkan tangan kanan Dewi Arum dengan cepat pula menghantam pukulan tapak maut pelebur sukma. Eyang Arang Sedayu segera melompat ke dahan pohon begitu cepat. Kalau tidak cepat menghindar, tubuhnya bisa hangus terbakar. Dewi Arum kembali menghempaskan pukulan tapak maut pelebur sukma ke arah Eyang Arang Sedayu yang hinggap di dahan pohon. Cukup, Cahayu. Siapa kau sebenarnya? Jurus-jurus yang kau gunakan tidak asing bagiku. Aku Dewi Arum. Aku ditugaskan Eyang Brahmacari untuk menemui Eyang Arang Sedayu. Oh, rupanya kau murid Kakang Brahmacari. Aku sudah menduganya. Apakah Eyang yang bernama Eyang Arang Sedayu yang sedang kucari? Benar sekali, Cahayu. Akulah Arang Sedayu. Ampun Eyang, maafkan aku telah lancang padamu. Tak apa, Cahayu. Aku bangga dengan kemampuanmu. Dewi Arum segera menghampiri Eyang Arang Sedayu, kemudian menjura pada laki-laki tua sakti itu. Bangunlah cucuku, Resi Brahmacari adalah kakak seperguruanku. Tentunya kau cucuku juga. Terima kasih Eyang Guru. Untuk apa kau menemuiku? Aku ditugaskan Eyang Brahmacari untuk meminjam pedang matahari Eyang Guru. Begitu rupanya. Pedang matahari sudah kuwariskan pada muridku, Cahayu. Siapakah murid Eyang Guru? Muridku hilang ingatan, yang ia ingat hanya nama putranya saja. Lalu siapakah nama putranya itu Eyang Guru? Sima, jika Eyang tidak salah ingat. Sima? Tidak salah lagi. Murid Eyang Guru adalah Ningrum Sari. Kau mengenalnya, Cahayu? Dia istri kedua suamiku Eyang, dan Sima itu putra kandungku. Ningrum Sari mengasuhnya di hutan kembar. Berarti kau istri Arya Klantara, pendekar tapak maut dari Kakang Brahmacari. Pantas saja. Benar Eyang, aku istri Kakang Arya. Lalu di mana murid Eyang itu? Pergilah kau ke desa Pandanwangi. Sepertinya muridku ke arah desa itu.
sadarkanlah ingatan Ningrum Sari. Tegakkanlah kebenaran bersama-sama. Semoga Tuhan pencipta alam ini menyertai kalian. Baiklah, murid pamit Eyang Guru. Sementara di desa Waringin di perguruan Elang Perak yang dipimpin Ki Kuranta dari aliran putih, berdatangan tamu tidak diundang dari perguruan aliran hitam. Ki Palawa turun dari atas punggung kudanya disusul oleh 3 kawannya, Ki Loreng ketua perguruan Macan Loreng, Balakosa si kapak setan dari Pulau Mati, dan Tayung setan cabul dari Gunung Sotang. Kuranta, keluar kau bangsat! Seru Ki Palawa di pintu gerbang perguruan Elang Perak. Tak lama, 5 orang murid bergegas membukakan pintu gerbang ingin tahu siapa tamu yang datang tanpa adat. Ada apa Kisanak mencari guru kami? Apa pantas aku bicara dengan seekor keledai? Panggil gurumu dan suruh menghadap Palawa si gagah hitam. Kalau tidak akan kuobrak-abrik perguruan dungu kalian. Cepat beritahu guru. Gerombolan aliran hitam singgah di perguruan kita. Bisik Susena pada salah satu adik seperguruannya yang bernama Sudanta. Baik Kakang. Guru, Palawa si gagah hitam hendak menemui guru. Palawa? Untuk apa mereka datang ke sini? Mari kita temui mereka. 2 orang beri kabar pada perguruan aliran golongan putih lewat pintu belakang, dan yang lainnya ikuti aku. Baik guru. Ki Kuranta melangkah kemudian diikuti para muridnya yang bersiap-siap jika terjadi bentrokan antara perguruan aliran putih dan perguruan aliran hitam. Kuranta, cepat kau keluar. Macam gadis perawan saja kau lama sekali. Ada urusan apa kalian mencariku, Palawa? Kuranta, apa kau mengenal wanita gila dan pemuda buta serta wanita bercadar yang memiliki pedang walet merah? Mereka telah membuat rusuh di daerah kekuasaanku. Aku tidak kenal mereka dan aku tidak ada urusan dengan siapapun. Hei, aku tanya baik-baik kau malah bersikap kurang ajar, Kuranta. Enyahlah kalian dari sini. Masih banyak urusanku yang lebih penting. Kau tua busuk, jaga mulutmu. Jangan sampai kurobek dengan kepalaku. Oh, rupanya kau kapak setan dari Pulau Mati. Kalian datang untuk mengeroyokku. Bangsat, biar ku coba ilmumu, tua bangka. Biar aku saja yang memberi pelajaran pada tua bangka ini, Balakosa. Melihat gurunya bertarung, para murid perguruan Elang Perak berhamburan menyerang Ki Loreng, Balakosa, dan Tayung si setan cabul. Dengan begitu mudah menumbangkan murid-murid perguruan aliran golongan putih. Kurang ajar. Tenaga dalammu boleh juga, tua bangka. Dengan cepat ia rentangkan kedua tangannya ke atas dengan jari-jari membentuk paruh menghadap ke bawah. Itulah jurus paruh gagak mematu. Sesaat kemudian kedua tangan yang masih membentuk paruh itu bergerak begitu cepat menyerang bagian tubuh Ki Kuranta. Namun Ki Kuranta yang mendapat serangan ganas itu tampak tidak gugup. Dengan cepat memiringkan tubuh ke kanan dan ke kiri menghindari dengan serangannya dilancarkan Ki Palawa. Dengan cepat Ki Kuranta melancarkan tendangan keras yang menjadikan lawan tersentak kaget. Ki Palawa berusaha berkelit. Dengan cepat Ki Kuranta kembali melancarkan serangan dengan kaki kirinya. Begitu cepat tendangan susulan itu membuat Ki Palawa tersentak kaget. Lelaki berpakaian merah tua itu hendak bergerak menghindar tetapi terlambat. Tendangan kaki kiri Ki Kuranta yang tidak terduga menghantam telak di jantungnya. Ki Palawa terpekik, kepalanya terdongak ke atas dengan darah meleleh dari sela bibirnya. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dengan mulut meringis-ringis menahan sakit. Keparat kau tua bangka.
dengus Balakosa, kapak setan dari lembah mati. Seraya melesat maju menyerang dengan mengayunkan kapaknya dengan jurus yang disebut kapak pencabut nyawa. Tangan kanan Balakosa mengayun cepat bilah kapaknya menyerang dada Ki Kuranta. Namun dengan cepat Ki Kuranta memiringkan tubuh ke samping kiri, kemudian dengan cepat pula menangkis dengan tangan kanan. Bersamaan dengan itu kaki kanannya melancarkan tendangan keras. Tendangan kaki kanan Ki Kuranta melesat ke dada lawan. Namun dengan cepat Balakosa segera mundur selangkah, kemudian digerakkan tangan kirinya memapak serangan serta disusul sebuah pukulan keras tangan kiri ke dada lawan. Melihat lawan bergerak cepat memapakkan serangannya, Ki Kuranta tidak tinggal diam. Tangannya segera menangkap kapak Balakosa dan melemparkannya. Tangan keduanya saling pegang, berusaha menarik tubuh lawan, namun kekuatan keduanya tampak berimbang. Keduanya segera melanjutkan serangan dengan kedua kaki, sementara tangan mereka masih saling berpegangan, lalu mencengkram pergelangan tangan lawan masing-masing. Ki Kuranta berusaha membetot tangannya yang berada dalam cengkraman Balakosa, sedangkan kaki kanannya bergerak menendang namun dengan kuat. Balakosa tetap mencengkram tangan lawan, sementara itu kaki kirinya bergerak memapaki tendangan kaki Ki Kuranta. Dua kaki saling beradu, namun keduanya masih terus mencengkram tangan. Ki Kuranta berusaha menghentakkan sikunya ke wajah Balakosa. Namun Balakosa segera balas menyikut wajah Ki Kuranta. Melihat keduanya masih terus bertarung dengan cara seperti itu, Ki Pahlawa dan Tayung Setan Cabul dari Pulau Mati yang sudah tidak sabar segera mencabut pedang dari warangkanya. Mata mereka menatap penuh kebengisan pada Ki Kuranta. Dengan sekelebat, Ki Pahlawa mencabut pedang yang berada di punggungnya. Mampuslah kau tua bangka! Tayung melesat dengan pedang siap menusuk ke punggung Ki Kuranta. Sedangkan Balakosa kini bergerak dari arah samping, kapak di tangan kanannya menebas leher Ki Kuranta. Tanpa ampun lagi leher dan punggung Ki Kuranta tertebas kapak dan tertusuk pedang lawannya. Ki Kuranta limbung dengan darah mengucur membasahi tubuhnya. Sesaat kemudian tubuhnya ambruk dan tidak berkutik lagi. Akhirnya mampus juga tua bangka sialan itu. Keempat tokoh aliran hitam pun tertawa terbahak-bahak menunjukkan kesombongan mereka, lalu pergi meninggalkan perguruan Elang Perak. Para murid banyak sekali yang tewas, mayatnya bergeletak di tanah. Entah berapa murid yang masih tersisa. Tak lama kemudian datang Nyi Purbani, ketua perguruan Harimau Putih dan puluhan muridnya. Kita terlambat, Ketua Guru Purbani. Guru dan saudara seperguruan kami telah tewas, seru salah seorang murid perguruan Elang Perak pada Nyi Purbani. Terlihat dia sedang memeriksa mayat-mayat saudara seperguruannya. Ulah kebiadaban perguruan aliran golongan hitam. Semoga gurumu Ki Kuranta damai di alam baka. Bagaimana selanjutnya, Ketua? Apakah ada perintah untuk kami? Kalau kau ingin ikut aku silakan, aku tidak memaksa kalian. Kami ikut, Ketua Guru. Terimalah kami menjadi murid. Baiklah kalau begitu, kalian berpencar menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama beri kabar Ketua Guru Cakrawati dari perguruan Belibis Putih. Kelompok kedua tetap awasi desa Waringin ini secara sembunyi-sembunyi dan selalu memberi kabar. Kelompok 3 pergi ke desa Pandanwangi bersamaku. Kalian mengerti? Mengerti, Ketua. Nyi Purbani dan sebagian muridnya menuju desa Pandanwangi. Sebenarnya Nyi Purbani ke desa Pandanwangi ingin bertemu 3 pendekar yang menjadi buah bibir rimba persilatan. Bagi kelompok aliran golongan hitam, sudah pasti 3 pendekar yang masih misterius itu penghalang bagi sepak terjang mereka untuk berbuat kejahatan. Siang itu di hutan cendana yang tidak jauh dari desa Pandanwangi, Sima yang sedang tertidur di dahan pohon besar dikejutkan sebuah cahaya putih yang menyilaukan matanya. Sima terbangun akibat getaran dari alam lain, lalu ia memandang ke depan dan tampak seorang gadis muda berparas cantik luar biasa. Bola matanya bulat, bulu matanya lentik, hidungnya mancung dengan bibir merah ranum.
Dia mengenakan pakaian amat tipis berwarna hijau daun. Bagian dadanya diberi belahan memanjang sampai depan perut, hingga bagian samping dadanya yang membusung kencang terlihat jelas. Sementara pakaian bawahnya diberi dua belahan di bagian depan memanjang sampai di atas lutut, hingga pahanya yang putih dan padat terpampang jelas. Gadis itu memandang Sima dengan penuh senyuman. Gadis itu begitu mengagumi ketampanan Sima, walau kedua mata pemuda itu tidak dapat melihat. Dengan mengerahkan panca indera yang ia miliki, Sima merasakan kedatangan sosok di hadapannya bukan dari bangsa manusia. Siapa kau? Apakah kau mengagumiku? Kau memang tidak menggangguku. Aku datang menemuimu ingin menyembuhkan kedua matamu, Kakang. Kenapa kau baik sekali padaku? Kau pemuda baik. Maka dari itu aku ingin sekali menolongmu. Marilah ikut denganku, Kakang. Tapi... Belum habis kata-kata Sima, gadis itu dengan cepat menyambar tangannya. Kemudian dalam sekejap, Sima sudah dibawa pergi meninggalkan hutan cendana. Sementara itu, di alam siluman yang tidak terjangkau penglihatan manusia, gadis siluman harimau belang itu tengah melangkah dengan seorang pemuda tampan yang kedua matanya buta. Kakinya terus melangkah lalu masuk ke dalam istana yang dijaga dua pengawal berwajah harimau. Keduanya segera menjura hormat ketika dia melewati gerbang istana. Sri Putri, siapakah manusia di sampingmu? Dia sahabatku. Aku membawanya ke sini untuk menyembuhkan kedua matanya. Cepat kau panggilkan Sri Ratu. Sendiko Sri Putri. Tak lama kemudian, kedua pengawal itu telah kembali bersama seorang wanita berusia sekitar 60 tahun. Namun kecantikan wanita itu masih utuh. Kalau dilihat sepintas usianya masih sekitar 21 tahun. Dia adalah ibu dari putri siluman harimau. Wajah wanita berkebaya biru dengan rambut disanggul. Setelah mendengar penuturan kedua siluman harimau yang menjadi prajuritnya, wanita berparas cantik yang sangat jauh dibandingkan usianya yang sebenarnya. Wanita cantik yang menjadi ratu di kerajaan melangkah memasuki istana. Wanita itu langsung masuk ke dalam istana dan nampak putrinya tengah berdiri dengan seorang pemuda tampan yang kedua matanya tidak bergerak karena buta. Sri Ratu matanya terbelalak melihat pemuda tampan di hadapannya begitu gagah. Memakai celana sebatas paha dari kulit harimau, bajunya berwarna kuning gading berlengan panjang dan memegang tongkat dari akar pohon. Siapa pemuda ini, Cahayu? Daulat Sri Ratu, namaku Sima Kelantara. Aku tidak pernah membunuh harimau, mungkin karena Sri Ratu melihat apa yang aku kenakan. Kulit harimau ini kutemukan sudah mati, lalu kulitnya kukuliti. Kupakai seperti ini. Sepertinya kau bicara jujur, pemuda tampan. Bunda Ratu, Kakang Sima kekasihku. Mengapa Bunda Ratu pun menyukainya? Tidak, putriku. Bunda hanya mengagumi ketampanan dan kejujuran pemuda itu. Tidak biasanya kau membawa pemuda dari bangsa manusia ke dalam istana. Bunda tahu kau menyukai pemuda itu. Ucap sang ratu pada gadis jelita yang berpakaian tipis dan minim itu. Sedangkan bagian tubuh dada tembus pandang sehingga lekuk tubuhnya yang elok terlihat jelas. Lekuk tubuhnya sangat menggairahkan bagi setiap laki-laki yang melihat. Gadis cantik itu mengangguk dan tersenyum malu-malu hingga kedua pipinya memerah. Baiklah Bunda Ratu, aku akan membawa Kakang Sima ke sini untuk menyembuhkan kedua matanya yang tidak dapat melihat. Baiklah putriku. Prajurit, panggil Paman Kumba untuk segera menghadap. Sendiko Sri Ratu. Tak lama kemudian, Paman Kumba sebagai tabib kerajaan siluman yang juga memiliki ilmu cukup tinggi datang menghampiri Sri Ratu. Daulat Sri Ratu. Kakang Kumba, segera kau obati kedua mata pemuda itu hingga ia dapat melihat. Sendiko Sri Ratu. Kakang Sima, mari kita ikuti Paman Kumba. Baiklah, terima kasih Sri Putri. Di sebuah ruangan pengobatan, Sima segera dibaringkan di sebuah ranjang yang terbuat dari emas. Lalu kedua matanya ditempelkan 2 lembar daun sirih. Nitisara melihat Sima sedang diobati nampak wajahnya penuh kegembiraan.
Paman Kumba mendekati tubuh Sima yang masih terbaring. Kemudian mulut Paman Kumba merapal mantra sakti, sedangkan tangan kirinya menotok jalan darah di tubuh Sima. Semoga aku berhasil. Paman Kumba memasukkan kedua ibu jari ke dalam langit-langit mulutnya. Setelah itu ditekan-tekan kedua mata pemuda tersebut. Keanehan terjadi, tubuh Sima menggelepar-gelepar ke sana kemari serta mengepulkan asap hitam. Pertanda kalau mantra Paman Kumba begitu dahsyat dan sesaat Sima terkulai lemas. Aku berhasil. Sri Putri, tolong ambilkan paman ramuan di botol yang berwarna biru itu. Baik, Paman. Semoga pemuda itu dapat melihat kembali. Tak lama kemudian, Sima siuman, tubuhnya tampak menggeliat, berusaha melemaskan otot-ototnya yang kaku. Tubuhnya segera melompat bangkit, matanya menyapu ke sekeliling tempat. Mataku dapat melihat kembali. Di mana aku? Apakah aku sedang berada di kerajaan angin? Belum hilang rasa keheranannya, matanya terbelalak melihat wanita cantik yang berada di hadapannya. Dan sosok lelaki setengah baya yang sorot matanya begitu tajam. Laki-laki itu mengenakan rompi dari kulit hewan, tengah menatap matanya dalam-dalam. Apakah kau gadis yang telah membawaku ke sini? Benar, aku yang membawamu ke sini. Namaku Nitisara. Aku putri di kerajaan ini, dan ini Paman Kumba yang telah mengobati kedua matamu. Terima kasih Tuan Putri. Terima kasih Paman Kumba. Bagaimana caraku membalas budi kalian? Bangunlah Kakang Sima. Mari ikuti aku menemui Sri Ratu. Baiklah Sri Putri. Setelah pengobatan selesai, Sima, Nitisara dan Paman Kumba menghadap Sri Ratu Harimau Belang di ruang inggil. Daulat Sri Ratu. Bagaimana pengobatannya Kakang Kumba? Daulat Sri Ratu, pemuda itu sudah sembuh dan sekarang matanya sudah dapat melihat. Bagus Kakang Kumba. Daulat Sri Ratu, terima kasih telah mengobati kedua mataku. Sekarang kau hendak kemana Sima? Daulat Sri Ratu, aku akan kembali ke desa Pandanwangi. Kenapa kau tidak tinggal di sini saja Kakang Sima? Nitisara begitu menyukai Sima. Melihat kedua mata Sima telah sembuh, Nitisara semakin tumbuh rasa cintanya pada pemuda yang agak sinting di sampingnya. Aku harus pergi Sri Ratu. Andai umurku diberi panjang Tuhan pencipta alam ini, kita akan bertemu lagi. Sima cengengesan saat itu. Nitisara wajahnya nampak cemberut mendengar Sima akan pamit pergi. Cahayu, biarlah Sima pergi. Baik Bunda Ratu. Ayo Kakang, marilah aku antar sampai hutan cendana. Daulat Sri Putri. Tunggu. Ada apa Paman Kumba? Sima mengerutkan keningnya. Paman Kumba melangkah mendekati Sima, kemudian memberikan sebuah mantra yang dituliskan dari daun lontar. Apa ini Paman Kumba? Kau pelajarilah ini, sewaktu-waktu kau akan membutuhkannya. Terima kasih Paman Kumba. Ayo Kakang Sima. Nitisara menarik tangan Sima dan membawanya berkelebat. Dengan seketika terbukalah gerbang pintu antara alam manusia dan alam gaib. Wah, kau lucu sekali Kakang. Bukannya aku digendong malah dibanting. Kau benar-benar sinting Kakang. Sakit perutku melihat tingkahmu. Kau juga lucu Sri Putri. Baiklah, sekarang aku harus pergi. Kakang Sima, apa kau tak menyukaiku? Aku menyukai Sri Putri. Apa kau tidak menyukaiku? Suka tidak, suka tidak, suka tidak. Saat dalam kebingungan, Nitisara segera memeluk Sima dengan erat. Pemuda sinting itu menjadi tambah kebingungan di peluk gadis cantik tersebut. Setelah melepaskan pelukannya dari tubuh pemuda tampan di depannya, Nitisara membisikkan sesuatu pada telinga Sima lalu menciumi pipi pemuda sinting tersebut. Seketika itu juga tubuhnya sudah hilang dalam sekejap. Jagalah dirimu baik-baik Kakang Sima.
Terima kasih atas pertolonganmu, Sri Putri. Ini, telingaku terasa geli. Gadis itu kecil-kecil, nafsunya besar sekali. Sima terkekeh-kekeh sendirian yang kemudian kakinya melangkah meninggalkan hutan cendana. Siang itu suasana terasa aneh, matahari sangat panas, menyengat dan seakan hendak memanggang seluruh makhluk bumi. Di tengah suasana panas itu tampak seorang pemuda tampan, berambut mazai, memakai pakaian kuning gading berlengan panjang serta mengenakan celana sebatas paha yang terbuat dari kulit harimau. Di tangan kanannya memegang sebuah tongkat dari akar pohon yang berusia ratusan tahun lamanya untuk penuntun jalannya. Pemuda itu tidak lain adalah Sima Kelantara, putra dari Arya Kelantara atau pendekar tapak maut. Dengan tenang pemuda itu melangkah menelusuri jalan setapak yang membatasi hutan cendana dan desa Pandanwangi. Sekejap ia berkelebat untuk mencari sebuah kedai. Perutnya yang 40 hari di alam jin terasa begitu lapar. Sima masih melangkah tak menghiraukan panas terik yang menyengat. Tak jauh dari tempat Sima berada tampak sebuah kedai yang ramai pengunjungnya. Semua orang yang melihat pemuda itu melangkah bagaikan terkesima. Mata mereka kini tertuju pada pemuda berambut panjang masai yang tampak seperti orang yang tidak waras. Sesampai di kedai, Sima duduk di balai-balai bambu yang berada di depan kedai. Tak lama seorang pelayan menghampirinya. Pesan apa, Tuan? Bawakan aku ikan bakar dengan lalap petai. Baik, Tuan. Pelayan kedai segera mengambil hidangan yang dipesan Sima. Tak lama kemudian pelayan itu telah kembali dengan membawakan makanannya. Sima pun menyantap makanan itu dengan lahap, sehingga dalam waktu sekejap saja makanan telah habis tidak bersisa. Kemudian dari arah selatan nampak segerombolan lelaki berwajah garang, berpakaian pendekar persilatan. Mereka tengah mengejar seorang gadis cantik jelita berpakaian biru muda. Gadis itu berlari terbirit-birit ketakutan karena 4 lelaki beringas terus memburunya tanpa menghiraukan jeritan ketakutan. Semua warga desa Pandanwangi yang semula berada di jalan atau di sawah seketika langsung bersembunyi. Mereka tidak berusaha menolong gadis yang tengah dicekam rasa takut itu, melainkan bersembunyi. Hal itu karena para penduduk tahu gerombolan itu adalah perguruan aliran golongan hitam. Gadis cantik berambut panjang itu terus berlari semakin ketakutan karena tak seorang pun penduduk desa yang menolongnya. Sambil menjerit-jerit ketakutan dia terus berlari, berusaha meninggalkan pengejarnya. Gadis itu melihat Sima yang sedang berbaring malas-malasan di depan kedai karena perutnya terasa kenyang. Hatinya benar-benar berharap pertolongan dari pemuda yang tidak bersembunyi seperti penduduk desa lainnya. Ada 4 ekor anjing merebutkan daging yang montok di kedai makan. Tolong Tuhan, mereka hendak memperkosaku. Sementara tiba-tiba dari dalam kedai sekelebat keluar seorang gadis memakai pakaian serba merah dan bercadar merah. Kemarahannya seketika meledak. Harga dirinya sebagai seorang wanita bagaikan memberontak. Matanya menatap garang pada keempat lelaki yang berlari menuju kedai. Siapa mereka? Mereka gerombolan perguruan aliran hitam. Tolong aku tidak mau dijadikan budak nafsunya. Tolong aku Nisanak. Mundurlah, biar aku yang menghadapi mereka. Sementara Sima masih tenang. Sima tertawa cekakakan sambil menggaru-garu kepalanya. Sepertinya merasa tenang melihat gadis bercadar merah kini melangkah maju. Tuan pendekar, mengapa kau berdiam diri saja? Biarkan saja Kisanak, kita lihat saja dulu. Kawan-kawan, rupanya kita melepaskan burung merpati. Kini dapat burung merak yang begitu indah. Ucap Ki Palawa pada kawan-kawannya yang terbahak-bahak melihat gadis cantik jelita yang berada di depan mereka. Kau menginginkan aku? Ikutlah denganku gadis manis, akan kujadikan kau istriku. Baiklah, tangkaplah aku kalau kalian sanggup. Apa susahnya menangkap burung merak seindah dirimu? Begitukah? Tangkaplah kalau bisa. Tangkap burung merak itu. Keempat orang segera mengepung gadis bercadar merah, kemudian dengan beringas langsung menubruk gadis bercadar. Namun dengan cepat gadis bercadar melompat ke atas.
sehingga keempat lelaki itu saling berbenturan satu sama lain. Gadis bercadar merah itu tertawa terbahak-bahak melihat keempat lelaki yang hendak menangkapnya saling bertabrakan. Tampak 3 orang mengusap-usap kepala karena kesakitan dan pusing. Kalian seperti menangkap kodok saja. Kalian lucu sekali, seperti anjing yang kelaparan menangkap tulang. Sima cengengesan melihat kejadian itu, merasa ditertawakan oleh pemuda yang terlihat tidak waras itu dan pemilik kedai serta pengunjung kedai yang hadir. Ki Pahlawan sang pemimpin gerombolan tampak semakin marah. Kurang ajar, kubunuh kalian. Ayo habisi mereka. Hei Nisanak, minggirlah dulu. Aku ingin bermain-main dengan curut-curut ini. Kurang ajar, lancang sekali mulutmu pemuda Sinting. Bunuh mereka. Ketiga orang itu langsung menggebrak dengan sabetan dan babatan pedang dan kapak mereka ke tubuh Sima. Namun dengan masih cengengesan, pemuda Sinting itu segera bergerak mengelak. Tubuhnya dirundukkan lalu meliuk bersama. Dengan gerakan itu kaki kirinya menyapu ke kaki lawannya. Ketiga lawannya yang menyerang melompat ke belakang, mengelakkan tendangan Sima. Mereka saling pandang sesaat, lalu melesat melancarkan serangan lagi. Pedang dan kapak tampak berkelebatan dan berputar serta membabat tubuh Sima. Akan kupotong lehermu pemuda Sinting. Kurang tepat tikus busuk. Sima langsung bergerak dengan jurus tapak harimau mabuk. Tubuhnya meliuk-liuk laksana menari sambil cengengesan, kemudian disusul dengan menapak tangannya ke dada lawan. Sedangkan kaki kirinya menyerang dengan gerakan menebas dada lawan yang menyerang. Ketiga lawannya yang menyerang terkesima melihat gerakan ilmu silat pemuda bertingkah Sinting itu. Mereka menyangka gerakan lambat dan lemah yang dilancarkan Sima akan mudah mereka tembus. Dengan cepat mereka merangsek masuk, membabatkan pedang ke tubuh Sima. Eits, ini untukmu kunyuk. Pemuda Sinting itu kembali meliuk, kemudian tangan kanan dan kirinya dihentakkan ke samping melakukan tapak harimau mabuk. 2 orang yang menyerangnya tersentak kaget. Mereka tidak menyangka kalau gerakan yang kelihatannya pelan dan lemah ternyata memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa. Ketiga lawannya yang menyerang Sima tersentak kaget dengan mata membelalak tegang. Mereka berusaha mengelakkan tepukan dan sapuan kaki lawan, namun ternyata gerakan yang dilancarkan Sima datang begitu cepat sehingga Ki Loreng dan Balakosa terpekik. Tubuh mereka terpental deras ke belakang bagaikan terdorong satu kekuatan dahsyat. Tubuh keduanya terus melayang ke belakang sampai akhirnya menerjang pohon pinang. Terdengar erangan dari mulut mereka yang tampak mengeluarkan darah. Sementara seorang lagi kini terpelanting akibat kakinya tersambar tendangan keras Sima. Laki-laki itu pun meringis-ringis. Tulang pantatnya bagaikan remuk karena tubuhnya bagaikan dibanting dengan keras. Kenapa kau meringis ke sana? Sakit. Sima tertawa meledek terbahak-bahak sambil menggaru-garu kepala. Kini laki-laki berwajah beringas yang bernama Toyang Setan Cabul dari Gunung Sotang membelalakkan mata melihat 3 pemuda Sinting di hadapannya. Pemuda Sinting? Sinting? Kau yang Sinting di sana? Pantas kau meringis-ringis kesenangan. Padahal kau tahu tentu sakit. Tapi kau tampak girang. Melihat sikap Sima, laki-laki berwajah beringas itu tampak tegang, takut kalau pemuda Sinting akan membunuhnya. Melihat pemuda itu semakin mendekati dirinya, Toyang kian tegang sehingga dengan cepat kakinya melangkah mundur tapi terasa sakit. Matanya melotot karena tegang dan panik. Jangan! Teriak lelaki tubuh bertubuh tinggi dengan hidung besar berambut kumal memegang pedangnya. Dirinya terus beringsut menggeser pantatnya yang kesakitan. Matanya masih menatap nanar pada Sima yang hanya cengengesan sambil menggaru-garu kepala. Melangkah mendekat ke laki-laki berhidung besar itu. Kau seperti kesenangan Kisanak. Tugas Sima sambil terus melangkah maju membuat lawannya bertambah tegang. Perasaan takut yang terus mendera jiwanya membuat laki-laki tinggi kurus dengan hidung besar itu nekat.
Diiringi teriakan keras, lelaki itu melompat menyerang dengan mengayunkan pedangnya. Namun dengan cepat Sima merundukkan tubuh dengan kepala dan sebagian badan condong ke muka. Hal itu mengakibatkan serangan lawan meleset. Kemudian dengan cepat ditangkapnya kaki lawan yang tengah melayang di atasnya. Toyang berteriak ketakutan, tubuhnya melenting tinggi sekali, kemudian menukik ke bawah dengan deras sampai akhirnya jatuh dengan kepalanya. Batu kepalanya pecah. Sima tertawa-tawa sambil menggaru-garu kepala. Melihat kejadiannya dianggapnya sangat lucu. Kemudian dengan tenang melangkah ke kursi bambu di depan kedai, lalu duduk dengan santai. Sementara gadis bercadar merah melawan Ki Pahlawan dan masih mengandalkan tangan kosong, membiarkan lawan menyerang dengan senjata sejauh itu. Mereka tampak hanya mengelak sambil sesekali balas menyerang dengan tangan kosong. Sebuah babatan pedang menderu ke kepala gadis bercadar merah. Hal itu membuat gadis bercadar merah itu segera memutar kepala untuk mengelak dan mencabut pedangnya yang bersinar merah itu. Langsung melesat menerjang orang yang hendak menyerang dari belakang. Sudah barang tentu orang-orang tersentak kaget melihat kejadian itu. Bahkan Sima yang sedang santai terlonjak dengan mata melotot. Seakan-akan dirinya tidak percaya kalau pedang gadis bercadar merah itu dapat mengeluarkan sinar kemerahan. Pekikan keras terdengar dari mulut Ki Pahlawan yang tertebas lehernya dengan pedang walet merah. Betapa dahsyat kekuatan sinar kemerahan dari pedang itu. Kulit tubuh yang terkena serangan itu langsung terkelupas dan gosong seperti terbakar. Mulut Ki Pahlawan mengerang-erang menahan panas dan rasa sakit yang hebat. Melihat kejadian itu, Ki Loreng dan Balakosa yang masih hidup berusaha kabur dari tempat pertempuran karena ketakutan. Melihat gelagat lawan-lawannya dengan cepat, gadis bercadar segera bergerak mencegat mereka.